Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksa Pance, channel yang menyediakan tutorial pembelajaran matematika. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan pada sub pokok bahasan permutasi. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mengenai permutasi, jadi permutasi misalkan ada himpunan huruf yaitu A, B, dan C. Huruf-huruf tersebut dapat disusun yang terdiri dari 3 huruf dengan urutan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita susun ketiga huruf ini yang terdiri dari 3 huruf. Yang pertama bisa saja huruf pertamanya ini dimulai dari huruf A, kemudian huruf B dan huruf C, sehingga ini akan menghasilkan A, B, C. Kemudian yang kedua bisa huruf pertamanya A, kemudian huruf kedua C dan huruf ketiga B, sehingga akan menghasilkan A, C, B. Ya. Kemudian langkah selanjutnya huruf keduanya kita ganti menjadi huruf B. Jadi bisa B, kemudian A, kemudian C, sehingga menghasilkan B, A, C. Ataukah huruf B, kemudian huruf kedua C, dan huruf ketiga adalah A, sehingga hasilnya B, C, A. Kemudian huruf pertamanya kita ambil huruf C, jadi bisa C, kemudian A, kemudian B, sehingga menghasilkan CAB. Kemudian yang kedua bisa huruf keduanya B dan huruf ketiga adalah A, sehingga hasilnya CBA. Sehingga ketiga huruf ini hanya dapat disusun sebanyak 6 huruf. Jadi inilah hasilnya setelah disusun. Ya, susunan 3 huruf di atas inilah yang dinamakan dengan permutasi. Jadi permutasi adalah sekumpulan objek. Jadi permutasi dari sekumpulan objek adalah susunan yang berbeda dari objek-objek itu dengan memperhatikan urutannya. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa permutasi itu harus memperhatikan urutan. Jadi letak huruf pertama beda dengan letak huruf kedua, beda dengan letak huruf ketiga. Ya, permutasi di samping ini inilah yang disebut dengan permutasi 3-3 dari 3 objek. Jadi kalau dilambangkan ini 3P3. Jadi ini dibaca permutasi dari 3 unsur ya, jadi permutasi 3 dari 3 unsur. Ya, jadi banyaknya permutasi objek yang disusun dari n objek itu dinotasikan dengan NPR. Jadi permutasi n dari r objek yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi permutasi n dari r itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Misalkan ada himpunan 3 huruf tersebut dapat disusun yang terdiri dari 3 huruf dengan urutan yang berbeda. Ya, jadi ini tadi dengan menggunakan cara manual. Ya, jadi kalau menggunakan notasi permutasi, jadi ini kita ambil permutasi kembali. Ya, jadi ini permutasi dari permutasi 3 dari 3.
Jadi kita ambil nilai n-nya sama dengan 3, kemudian n sama dengan 3, nilai r-nya kita ganti jadi 3, 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 3 faktorial. Sehingga nanti ini menghasilkan 3 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Sehingga ini nanti akan berubah jadi 3 kali 2 kali 1. Ini 0 kita ganti jadi 1. Ya, sehingga menghasilkan nilai 6. Jadi permutasi 3 dari 3 itu hasilnya sama dengan 6. Jadi contoh, hitunglah nilai dari permutasi 5 dari 4. Jadi kita lihat nilai n-nya ini sama dengan 5, kemudian 5 dikurangi nilai r-nya 4. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Jadi ini faktorial kita susun perkalian. Jadi perkalian bersusun ke bawah. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Jadi hasilnya sama dengan 120. Ya, jadi sebagai bahan latihan. Ya, jadi yang pertama tentukanlah nilai dari faktorial 8 dari 4. Kemudian yang kedua, berapa banyak bilangan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 3, 5, 7, dan 9 jika bilangan itu harus lebih kecil dari 600 dan tidak boleh menggunakan angka sama. Demikianlah cara menentukan permutasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.